Halo semua, karena banyak teman-teman yang masih mempertanyakan penggunaan kata dewa pada channel Open Biblika, jadi pada video ini saya akan memberikan penjelasan beserta bukti-buktinya. Tetapi sebelum kita lanjut, saya mau tes teman-teman dulu ya. Silakan lihat kata-kata yang ada di layar ini. Tuhan dengan huruf kecil semua, Tuhan dengan huruf T besar, Tuhan dengan huruf besar semua. Allah dengan huruf kecil semua, Allah dengan huruf A besar, Allah dengan huruf besar semua. Oke, udah lihat ya? Pertanyaan saya adalah apakah teman-teman tahu artinya dan apakah teman-teman tahu perbedaan dari masing-masing kata ini? Kalau teman-teman belum tahu apa artinya dan apa perbedaannya, silakan teman-teman nonton dulu video yang ada di link di bawah video ini. Setelah teman-teman nonton semua video itu, baru nonton video yang ini. Karena di video itu saya sudah menjelaskan panjang dan lebar tentang kata Tuhan dan kata Allah di Alkitab, beserta alasan mengapa saya menggunakan kata penguasa dan kata dewa. Dan di video ini saya tidak akan mengulangi apa yang sudah saya jelaskan di video-video itu. Jadi silakan nonton dulu video yang ada di link di bawah video ini, baru setelah itu nonton video yang ini. Oke? Silakan teman-teman yang belum paham ke-6 kata tersebut, klik link yang ada di bawah video ini sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang saya menganggap teman-teman sudah mengerti tentang kata Tuhan dan kata Allah. Jadi pertanyaan yang akan saya jawab pada video ini adalah langsung tentang konotasi. Banyak teman-teman yang berkata bahwa dewa itu konotasinya adalah berhala. Nah, sekarang mari kita lihat video penjelasan tentang penggunaan kata Allah yang dipublikasikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Suku-suku bangsa yang ada di sekitar Laut Tengah. Mereka menyebutnya dengan Il, yang dapat berarti yang kuat. Jauh sebelum Israel lahir, Il inilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Tidak dapat dipungkiri, Il ini disembah bersama dewa-dewi lain. Tapi kemudian, Il ini diakui sebagai bapak para ilah. Orang Kanaan dan orang Ibrani kemudian menyebutnya El. Orang Ibrani menghayati El sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka tidak menolak nama yang berasal dari Kanaan itu, tetapi memberikannya pemahaman yang baru sebagai pencipta langit dan bumi. Kata Theos dalam lingkungan Yunani digunakan untuk menyebut ilah-ilah mereka. Perjanjian Baru tidak segan-segan menggunakan kata Theos itu untuk menyebut Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ada sebuah proses pemaknaan baru terhadap El. Suku-suku Ibrani tidak serta-merta menolak sesembahan orang Kanaan, mereka justru merangkulnya dan memberi makna yang baru. Inilah yang menjadi nama-nama yang kita kenal sebagai El Shaddai atau El yang Maha Kuasa dan El Olam atau El yang Maha Kekal. Oke, kita berhenti sampai sini dulu. Saya mau ralat sedikit apa yang sudah dikatakan di dalam video barusan. El atau Il bukan nama, tetapi kata. Sederhananya begini. Presiden Jokowi. Presiden adalah kata, Jokowi adalah nama. Terkadang kita menyebut beliau Pak Presiden. Itu bukan berarti namanya adalah presiden. Namanya tetap Jokowi. Presiden adalah sebutan. Ketika kita bertemu dengan Jokowi, kita juga tidak akan memanggilnya langsung dengan nama. Hei Jokowi! Itu kurang ajar. Setidaknya kita menyebut beliau Pak. Begitu juga Il atau El. Il dan El adalah sebutan, bukan nama. Dan sebutan itu juga dipakai oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Dengan kata lain, sebutan Il dan El dipakai juga untuk berhala. Seperti presiden bukan cuma dipakai untuk Jokowi. Trump juga presiden. Paham ya? Nah, Il dan El adalah bentuk tunggal. Ilah dan Elohim adalah bentuk jamak. Dengan kata lain, Il atau El memang artinya adalah dewa. Ilah atau Elohim artinya adalah dewata. Kita juga sudah mendengar bahwa kata Theos dalam bahasa Yunani juga dipergunakan untuk berhala. Sekarang ini, kita juga bisa melihat bahwa bahasa Inggris God juga dipergunakan untuk berhala. Jadi penolakan kata dewa dengan alasan konotasinya adalah berhala sama sekali tidak bisa diterima. Jelas ya? Tadi kita juga sudah mendengar dari Lai
bahwa ada proses dalam penggunaan sebutan El yang tadinya untuk berhala menjadi sang pencipta. Itu juga yang sedang saya lakukan dengan kata dewa. Saya tahu bahwa akan ada proses yang panjang dan berat dalam menggunakan sebutan dewa karena sekarang ini konotasinya masih berhala. Namun hal ini adalah hal yang harus kita lakukan, sama seperti yang dilakukan oleh leluhur bangsa Ibrani. Kenapa kita harus melakukan ini? Ayo kita lanjut. Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani yang berbunyi, Bereshit bara Elohim et hashemaim ve'et haaretz. Ketika nat seperti ini sampai ke tanah Arab, padanan yang setara adalah juga istilah Arab yang berakar dari kata El atau Il. Itu sebabnya dalam ayat ini Alkitab dalam bahasa Arab menunjukkan Allah. Proses inilah yang juga terjadi ketika iman Kristen tumbuh di tanah Arab. Bahkan sebelum lahirnya Islam, umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai padanan El, Eloah, Elohim sampai sekarang. Dalam Alkitab yang dipakai umat Kristen di tanah Arab, kata Allah itu benar-benar istilah yang sangat akrab. Sebenarnya itu benar-benar dari kata yang sama, akarnya sama, hanya beda cara pengucapannya. Hampir 4 abad lalu, Injil Matius diterjemahkan oleh Albert Cornelis Ruil ke dalam bahasa Melayu. Dalam terjemahan ini, kita menemukan kata Allah misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 23. Terjemahan-terjemahan Alkitab Melayu berikutnya terbukti mempertahankan penggunaan yang sama. Oleh sebab itu, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 meneruskan tradisi yang telah ada. Jadi proses penyerapan kata Allah yang awalnya digunakan di lingkungan umat Kristiani berbahasa Arab itu tidak berbeda dengan proses penyerapan kata El dari dunia Semitik kuno dan kata Theos dari lingkungan Yunani, seperti yang tadi sudah kita lihat. Itulah yang mendasari kebijakan Lembaga Alkitab Indonesia sampai kini. Oke, kita sudah mendengar dari Pak Anwar, Kepala Penerjemah LAI, bahwa penggunaan kata Allah di Alkitab adalah tradisi sejak zaman dulu. Sejak pertama kali diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Ruil dan Leidecker. Dan alasan lainnya adalah karena orang Arab telah menggunakan kata Allah sejak sebelum lahirnya Islam. Nah, saya mau menggunakan alasan yang sama dengan Pak Anwar. Kata dewa telah digunakan di Indonesia jauh sebelum Islam dan Kristen masuk ke Indonesia. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut. Sebenarnya apa sih masalahnya dengan menggunakan kata Allah? Shalom. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan ketidaktepatan pemakaian nama Allah dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? Karena umat Nasrani sebetulnya tidak punya Allah. Umat Nasrani yang dimiliki adalah Yahweh. Dialah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub, dan Mose serta para nabi yang tertulis di dalam kitab Tenak. Nama Allah bisa masuk ke dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia adalah karena awalnya diterjemahkan oleh ahli sastra Melayu yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau adalah seorang Arab Tamil yang waktu itu menerjemahkan kitab suci umat Nasrani berbahasa Melayu. Di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi 4. Yang pertama adalah nama sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH, huruf besar semua. Yang kedua, Allah hanya saja yang huruf besar. Yang ketiga diterjemahkan menjadi sebutan, yaitu Tuhan, TUHAN, huruf besar semua. Dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8, di dalam kitab Tenak di sana berbunyi Ani Yahweh Husmi ukfodil akhir lo aten utilati lapsilim. Seharusnya berbunyi Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain,
atau kemasyuranku kepada patung. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi Aku ini Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Dan di sini Tuhan itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ini terjemahannya sangat rancu. Karena itu kalau kita kembali kepada apa yang menjadi pembahasan saya tentang ketidaktepatan pemakaian nama Allah dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sebaiknya kembalikan saja nama Allah kepada umat Islam yang berhak untuk memilikinya. Saya juga mendapatkan bukti Al-Quran berbahasa Ibrani. Nama Allah juga tidak diubah. Saudara perhatikan ini. Di situ tertulis Alef, Lamet, Lamet, He. Jadi karena Allah itu adalah nama, mau bahasa Ibrani, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, tetap. Jadi mari umat Nasrani saya himbau untuk legowo, berlapang hati untuk mengembalikan saja nama Allah kepada umat Islam. Sehingga antara Kristen dengan Islam ini di Indonesia bisa berjalan di relnya masing-masing. Nanti umat Kristen mau pindah ke Islam, monggo silahkan. Demikian pun umat Islam mau pindah ke Kristen, silahkan saja. Yang pastikan orang sudah tahu bahwa antara Yahweh dengan Allah ini beda pribadi. Jadi jangan disangkut pautkan dan jangan dikawinkan antara Kristen dengan Islam. Sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak saudara kita umat Islam. Dan ini membuat Indonesia jadi tidak kondusif. Sudahlah, kembalikan saja. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan nalar. Jangan dengan emosi, sehingga yang ada hanya marah-marah saja. Yang mengatakan bahwa kalau Allah itu milik Kristen, kalau Allah itu miliknya Islam. Nggak bisa begitu. Ya, saya kira ini saja. Terima kasih. Kebetulan sedang membawa satu buku penting, tapi ini cetakan. Terbitan tahun 1910. 1910, saya masih pegang ini. Judulnya Kitab Perjanjian Baharu. Kitab Perjanjian Baharu. Tulisannya bukan menggunakan aksara Latin. Tulisannya menggunakan aksara Jawi. Ini dibuat oleh seorang sarjana atau scholar Kristen yang bernama Celeber. Dalam bahasa Melayu tinggi, Hai Melay. Dalam bahasa Melayu tinggi. Dan teks ini sampai sekarang masih kita bisa saksikan. Di dalamnya itu tertulis, saya kutip dari Matius. Di sini ada kata-kata Matius, Injil Matius. Pasal yang ke-27, ayat yang ke-46. Ini ada ayat 46, dikatakan, dengan suara yang nyaring, katanya, Ili, Ili, lama sabaktani, artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebetulnya pernyataan Yesus Kristus menurut orang-orang Kristen ketika disalibkan, beliau menggunakan bahasa Suryani. Beliau mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Apa maksudnya? Kalau ini diterjemahkan yang bahasa Suryani ini ke dalam bahasa Arab, itu maksudnya sama dengan ilahi, ilahi, limada taroktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di situ Eli sama dengan ilahi, sama dengan Tuhanku. Ini sebetulnya orang Kristen pada tahun 1910 sudah tahu bahwa istilah Eli, Eloi, ilahi itu menunjuk pada Tuhan. Tapi yang versi yang sekarang yang ditulis dengan aksara Latin bukan disebut Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku.
Kalau kita yang muslim mungkin melafalkannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Mengapa fatal? Karena pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu di Asia Tenggara sudah paham bahwa istilah Allah itu adalah nama, bukan sebutan. Jadi istilah Eli, Eli, lama sabaktani itu bahasa Suryani yang diungkapkan oleh Jesus Christ di kayu salib, sepadan dengan terjemahan berbahasa Arab menyebutnya ilahi, ilahi, limada taraktani. Bahasa Melayu atau Indonesia versi yang lama diterjemahkan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sudah tepat. Tetapi pasca kolonialisasi, penghapusan huruf Jawi di Indonesia terjadi, bergeser menjadi aksara Latin. Pada saat itulah Profesor Klinkert, seorang Belanda, yang beliau menulis sebuah kamus cukup populer, saya kira di Malaysia juga. Beliau menulis sebuah kamus yang judulnya Malay Nederlands Woordenboek. Jadi kamus bahasa Melayu, tetapi beliau peletak dasar bahwa istilah Allah itu disepadankan dengan Tuhan. Disepadankan. Jadi bukan sebagai nama Tuhan, tapi gelar saja. Makanya ada istilah Allahku, Allahmu, Allahnya. Secara gramatik ini tidak benar, baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Tidak bisa dibenarkan. Bahkan kita mengajukan protes. Para ahli linguistik Indonesia sudah mengajukan protes kepada lembaga Alkitab Indonesia, Indonesian Bible Society di Jakarta, untuk mulai memikirkan ulang bahwa tidak bisa secara gramatik bahwa Allahku, Allahmu, Allahnya itu dipakai. Seharusnya yang tepat adalah Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya, Tuhanku. Tidak bisa Allahku, Allahnya. Tetapi protes para ahli linguistik bahasa Indonesia di Indonesia tidak digubris oleh lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya juga baru tahu, ternyata lembaga Alkitab Malaysia penerbitannya juga di Jakarta. Jadi ini nampaknya ada link antara Indonesia dan Malaysia, kaum Kristen di Indonesia dan di Malaysia membuat link bahwa apa yang disebut Allah itu jangan dimaknai sebagai nama, disebut saja sebagai sebutan. Sehingga tidak salah bila kalau kita mendengar istilah tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya Tuhan yang kita sembah itu bernama Allah. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ini problem persoalan bahasa. Problem, apa maksudnya tidak ada Allah kecuali Tuhan? Sementara kita sudah jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya mau bacakan, kalau ingin mau buka yang Kristen terutama yang ada di sini, coba sila buka pada Yosua, dalam kitab Yosua. Yosua pasal 24 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia berbunyi demikian. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Apa disebut? Jangan ada padamu Allah asing di tengah-tengah kamu. Kalau begitu, maksudnya Allah asing itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang asing. Jadi Allah di sini maksudnya bukan nama, tapi sebagai sebutan. Itulah yang membuat kita gelisah sebagai seorang Muslim, baik Malaysia di Indonesia. Bagaimana mungkin Allah yang sebagai nama diubah maknanya menjadi sebutan? Karena mereka memang punya testimoni, credo, bahwa Allah di dunia ini banyak. Ada Allah A, ada Allah B, ada Allah C. Tapi Allah orang Kristen yang disembah bernama Jesus Christ. Jadi sebutan Allah, memang mereka menyembah Allah. Tapi Allah yang dimaksud bernama Jesus Christ. Sementara Muslim, Tuhan yang kita sembah itu adalah bernama Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa terima penggunaan mereka dengan sebutan Allah berbeda dengan penggunaan istilah Allah bagi seorang Muslim. Meskipun dengan istilah yang sama, tapi makna berbeda 360 derajat. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu. Yang kedua, tidak perlu hanya orang Islam yang harus kritik. Tapi orang Kristen Indonesia maupun orang Kristen Malaysia juga mengkritik dari tata bahasa Melayu dan Indonesia. Karena tidak mungkin istilah Allahku dan Allahmu itu dikekalkan. Karena bertabrakan dengan nahwu, baik Malaysia maupun Indonesia. Inilah yang menyebabkan kita mengajukan protes. Saya kira begini, Malaysia ini adalah test case. Di Indonesia kita semua sudah gelisah. Bukan hanya saya yang gelisah. Semua pembicara yang ada tadi gelisah. Dan orang-orang di Indonesia sudah gelisah.
mengenai penggunaan istilah Allah dalam Bible orang-orang Kristen di Indonesia. Kami sudah mengajukan protes, para ahli bahasa Indonesia mengajukan protes. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah menghapusnya. Tetap saja. Jadi mau tidak mau, pemerintah harus ikut campur dalam menegaskan ini. Dan Malaysia sudah memulai ini, kami salut dengan apa yang dilakukan itu. Tanpa itu tidak bisa. Jadi, orang yang mengatakan bahwa Allah sudah dipakai oleh orang-orang Kristen di tanah Melayu maupun di Indonesia, itu sebetulnya alasan yang tidak bisa dibenarkan. Justru ini adalah sebuah terjemahan yang tentu saja harus menghormati bahasa asli. Saya berani mengatakan di sini, orang-orang Kristen pasti merujuk pada teks asli. Teks asli umat Islam berbahasa Arab dan muncul kata Allah. Orang-orang Kristen mengakui bahwa teks asli New Testament, the New Testament, Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Greek. Tapi di dalam bahasa Greek tidak pernah muncul kata Allah, satu pun tidak pernah muncul. Justru yang ada, kalau saya mau boleh kutip, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan en arche en hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. Itu bahasa Greeknya. En arche, pada mulanya. Orang Malaysia mengatakan pada mulanya. Di Indonesia pada mulanya. En arche, en hologos adalah logos. Logos itu kalau bahasa kita sama dengan firman. En hologos proston theon, dan logos atau firman itu bersama-sama dengan theon, yaitu theos. Kai theos en hologos, dan firman itu adalah theos. Jadi yang ada itu kata theos, kalimah theos, bukan kalimah Allah. Merujuk pada teks asli. Kalau teks asli tertulis theos, theon, lebih baik itu yang dipakai sebagai identity marker orang-orang Kristen di Malaysia maupun di Indonesia atau Asia Tenggara ini. Seharusnya menggunakan theos. Dan Roman Katolik yang menggunakan bahasa Latin muncul kata dios. Dios dan theos, dios bahasa Latin, theos bahasa Greek. Latin dan bahasa Greek itu satu rumpun. Maka yang satu menyebutnya dios, yang satu theos. Dan ini satu akar dengan bahasa Sanskrit, dios. Maka ada dius pater. Jadi satu rumpun. Jadi kalau kembali pada teks asli, sebetulnya tidak ada masalah. Dan umat Islam merujuk pada teks asli, muncul kata Allah. Nah, masalahnya yang terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, diterjemahkan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang di negeri Arab, yang Injil berbahasa Arab menyebutkan, fil bad'i kanal kalimah, wal kalimatu kana indallah, wal kalimatullah. Jadi mereka menggunakan istilah Allah dalam konteks Kristen Timur Tengah, betul, ada kata Allah. Tapi ingat, itu bukan teks asli. Itu adalah teks terjemahan Injil berbahasa Arab. Masalahnya di Indonesia itu lain, kalau di pesantren. Orang-orang Kristen, cerdik pandai Kristen, itu ke pesantren-pesantren di Indonesia. Dan datang ke sana dengan membawa Alkitabul Muqaddas. Kalau orang-orang pesantren, kiai-kiai di pesantren, terutama yang di desa-desa, selalu mengatakan, oh ini ya Injil yang asli. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa yang asli itu berbahasa Arab. Jadi dikiranya Nabi Isa itu berbahasa Arab. Padahal itu hanya terjemahan. Nah, inilah yang dipakai, kelemahan seperti inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk melakukan evangelisasi melalui bahasa yang dikekalkan di kalangan mereka. Jadi saya kira di sini juga menjadi problem. Jadi mudah-mudahan kita mulai duduk bersama, tidak perlu hanya orang-orang Muslim. Kalau bisa, orang Muslim dan non-Muslim, terutama yang Kristen, mengadakan dialog. Bukan debat, tapi dialog. Untuk memperbincangkan persoalan seperti ini. Salah satunya mengenai kalimah Allah ini. Supaya sama-sama tahu. Kita selama ini tidak tahu Kristen itu seperti apa. Karena kita memang tidak pernah mengadakan dialog dengan mereka. Orang Kristen juga tidak tahu Islam. Juga karena tidak mengadakan dialog dengan kita. Tetapi kalau kita sama-sama dialog, tahu bagaimana Injil dan bagaimana Quran, ayo duduk bersama memperbincangkan ini. Nanti akan jelas kalau mengatakan bertujuan mengembalikan pada teks asli, maka Allah sebagai nama kembalinya pada Islam. Kristen gunakanlah kata theos atau kurios, karena itu yang muncul. Sehingga kalau dengan demikian adil kita. Tidak perlu ada saling curiga mencurigai. Muslim bisa toleransi kepada yang Kristen bisa toleransi kepada yang Muslim. Oke, kita udah mendengar ya keberatan dari kedua belah pihak. Dari Kristen dan dari Islam. Ada kerancuan dalam penggunaan kata Tuhan dan Allah baik di Kristen maupun di Islam. Umat Islam tidak tahu bahwa Tuhan itu artinya dalam bahasa Arab seharusnya bukan ilah, tetapi Rob. Saya tahu banyak orang Kristen juga masih belum mengerti tentang hal ini.
Jadi sekarang saya jelaskan sekali lagi supaya benar-benar paham. Kata Tuhan berasal dari kata tuan. Artinya adalah majikan, bos, penguasa. Bukan dewa, bukan ilah, bukan Elohim, bukan Theos. Kata Tuhan, bahasa Inggrisnya adalah Lord, bukan God. Bahasa Ibraninya Adonai, bahasa Arabnya Rob, bahasa Yunaninya Kurios. Jelas ya? Tuhan artinya penguasa. Ini sebabnya saya menerjemahkan ulang Alkitab dengan membuang kata Tuhan dan kata Allah. Saya menggunakan penguasa dewata untuk menerjemahkan Adonai Elohim. Coba sekarang kita tes lagi. Tuhan Allah. Apa artinya Tuhan Allah? Kalau mau jujur, Tuhan Allah artinya adalah Tuhan yang bernama Allah. Benar gak? Nah, sekarang saya mau nanya kepada yang Kristen. Apakah Tuhanmu namanya Allah? Kalau kamu jawab iya, maka itulah masalahnya. Nama Tuhanmu bukan Allah orang Kristen. Silakan tanya pembimbing rohanimu, siapa nama Tuhannya orang Kristen? Jika pembimbing rohanimu juga berkata bahwa Tuhannya orang Kristen bernama Allah, kamu segera keluar dari gereja itu, cari gereja yang lain, oke? Nah, sekarang lihat kata ini. Penguasa dewata. Apa artinya penguasa dewata? Artinya adalah penguasanya para dewa. Bosnya para dewa. Inilah arti Adonai Elohim yang benar. Adonai Elohim artinya bukan Adonai yang bernama Elohim. Adonai Elohim artinya adalah Adonainya para Elohim. Penguasanya para dewa. Jelas ya? Sekali lagi. Saya ini bukan alergi dengan kata Tuhan atau Allah. Tetapi saya mau menyelesaikan masalah kerancuan bahasa yang timbul di dalam Alkitab bahasa Indonesia yang sudah terjadi selama ratusan tahun. Banyak teman-teman yang masih belum sadar bahwa dengan tidak menggunakan kata dewa, kita ini, Indonesia, kehilangan satu kata yang sangat penting. Kita nggak punya kata untuk menerjemahkan kata God. Apakah bahasa Indonesia begitu rendahnya sampai tidak punya kata untuk menerjemahkan kata God? Enggak. Bahasa Indonesia itu kaya. Kita punya 700 bahasa daerah. Masa kita nggak punya kata untuk menerjemahkan kata God? Kita punya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata God itu harusnya diterjemahkan menjadi dewa. Paham ya? Nah, ada teman-teman yang bertanya, kenapa tidak menggunakan kata sesembahan atau Elohim atau Theos? Jawaban saya cuma satu. Karena kata-kata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, pakailah Kamus Bahasa Indonesia. Dengan menggunakan kata dewa, yang memang bahasa Indonesia dengan arti God, tidak ada lagi kerancuan antara syahadat Islam dan Kristen seperti yang diutarakan oleh Pak Munacem Ali dan Pak Yakub Sulistyo. Bagi Islam, tidak ada dewa lain selain Allah. Bagi Kristen, tidak ada dewa lain selain Yahweh yang kita kenal di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Udah jelas ya? Kalau masih ada teman-teman yang belum jelas, silakan nonton ulang video ini dan video-video yang ada di link di bawah video ini. Kalau teman-teman masih bingung dengan apa yang saya bicarakan, silakan kasih video ini kepada pemimpin rohanimu dan minta dia yang menjelaskan kepadamu. Atau silakan bahas video ini dengan komunitasmu. Kalau teman-teman udah ngerti apa yang saya bicarakan, silakan posting komentar di bawah video ini. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke sosial media atau lainnya. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.